Di balik tembok tua universitas ini, tersembunyi rahasia kelam yang terlupakan selama ratusan tahun, rahasia yang hanya berani dibisikkan dalam kegelapan. Malam ini, kami akan mengungkap kisah yang memutarbalikkan logika dan membuat bulu kuduk berdiri. Sebelum kita menyusuri lorong penuh bayangan dan bisikan jiwa yang terperangkap, pastikan kalian telah siap untuk perjalanan ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah horor lainnya yang bisa menghantui tidur kalian. Selamat datang di Anatomi Kegelapan. Mari kita mulai. Seorang profesor kedokteran bernama Dr. Elias bekerja di universitas tua yang memiliki ruang bawah tanah penuh sejarah kelam. Di tempat ini, ratusan tahun yang lalu, pernah dilakukan eksperimen manusia untuk menemukan jiwa yang abadi. Pengalaman tersebut telah menjadi legenda kota. Tetapi tidak ada yang tahu betapa nyatanya teror itu sampai Dr. Elias mulai menyelidiki. Dr. Elias menerima tugas mengelola koleksi anatomi kuno yang baru ditemukan di ruang bawah tanah universitas. Di tengah-tengah patung, kerangka, dan peralatan bedah usang, ia menemukan catatan tua milik Dr. Home, seorang dokter di abad ke-17. Catatan itu mengungkapkan eksperimen untuk memisahkan jiwa manusia dari tubuhnya dengan harapan menemukan cara untuk hidup abadi. Setiap malam, saat Elias berada di ruang bawah tanah, dia mendengar suara berbisik yang datang dari kerangka di dalam tabung kaca. Suara itu memanggil namanya, berbicara tentang jiwa yang terperangkap dan meminta kebebasan. Keingintahuannya memaksanya untuk menggali lebih dalam. Hingga suatu malam, dia menemukan pintu tersembunyi dengan simbol-simbol aneh di lantai. Saat Elias membuka pintu itu, dia masuk ke ruangan yang dipenuhi dengan lukisan dinding menyeramkan tentang manusia tanpa wajah yang menangis darah. Di tengah ruangan terdapat meja operasi tua dengan bekas darah kering. Pada saat itu, ruangan mulai bergetar, dan bayangan tanpa kepala muncul dari dinding, bergerak menuju Elias. Dia menyadari bahwa eksperimen kuno itu bukan hanya tentang memisahkan jiwa. Itu tentang mengikat jiwa ke tempat tersebut selamanya. Malam berikutnya, Elias mendapati dirinya bermimpi buruk berulang kali di mana dia berada di atas meja operasi, dikelilingi makhluk yang berwajah rusak dengan mata kosong yang mengintip ke dalam jiwanya. Ketika dia terbangun, dia menemukan bekas luka segar di lengannya. Seolah-olah mimpi itu nyata. Penelitiannya membawanya pada cerita mahasiswa yang pernah hilang tanpa jejak saat menjelajah ruang bawah tanah bertahun-tahun lalu. Kejadian semakin tidak terkendali saat Elias mulai melihat bayangan sosok itu mengikuti dirinya. Bahkan di luar kampus, satu malam, ia melihat wajah-wajah di cermin yang bukan miliknya. Tetapi wajah penuh penderitaan yang terus memohon pertolongan. Elias akhirnya menyadari bahwa jiwa-jiwa yang terperangkap mulai merasuki benda-benda di sekitarnya, mencoba kembali ke dunia nyata melalui dirinya. Elias memutuskan untuk menghancurkan catatan dan simbol-simbol yang ditemukannya, berharap mengakhiri kutukan itu. Namun, saat upaya itu dilakukan, suara dari tabung kaca semakin nyaring, diikuti dengan jeritan yang tidak manusiawi. Sosok tinggi dengan wajah tanpa kulit dan mata hitam kosong muncul, melayang di udara dan menjeritkan kata-kata terakhir Dr. Home, kau sekarang milikku. Universitas menemukan Elias hilang beberapa minggu kemudian, tetapi ruang bawah tanah itu kini ditutup permanen setelah beberapa staf yang mencarinya mendengar suara-suara aneh memanggil nama mereka dari balik pintu yang kini terkunci selamanya. Teror itu terus ada, menyisakan ruangan yang berisi jiwa-jiwa yang mengintai siapapun yang cukup bodoh untuk masuk ke dalamnya. Ruang bawah tanah universitas itu kini terkunci. Namun bisikan jiwa-jiwa yang terperangkap masih terdengar samar, menunggu korban selanjutnya yang berani masuk. Tapi ingatlah, tidak semua rahasia perlu diungkap, karena beberapa misteri sebaiknya tetap terkubur dalam kegelapan. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini. Jika kalian menikmati kisah ini dan ingin terus menjelajahi dunia penuh misteri dan ketegangan, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe ke Fitria TV. Aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian selalu mendapat pemberitahuan saat kisah-kisah horor baru muncul. Jadilah bagian dari komunitas penjelajah misteri kami. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Hati-hati, karena kegelapan mungkin lebih dekat dari yang kalian kira.